Hai siswa cerdas, semoga kalian semua dalam keadaan sehat bersama mama papa dan seisi keluarga ya. Siswa cerdas, hari ini materi kita mengenai jenis kegiatan ekonomi Indonesia. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, pasti melakukan kegiatan ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, sehingga banyak sekali kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan. Warga Indonesia bekerja sesuai dengan kondisi wilayah, sesuai dengan pendidikan yang telah mereka tempuh, dan juga sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Jenis kegiatan ekonomi Indonesia terbagi menjadi dua, kegiatan ekonomi agraris dan kegiatan ekonomi non-agraris. Mari kita simak sama-sama ya. Nah, kegiatan ekonomi agraris yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan keadaan alam seperti tanah. Contohnya yaitu pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan juga kehutanan. Pertanian, kegiatan ekonomi agraris yang melakukan kegiatan produksi dengan menggunakan tanah sebagai faktor utama. Adapun hasil dari pertanian yaitu menghasilkan bahan pangan. Indonesia merupakan negara agraris. Untuk meningkatkan hasil pertanian dapat digunakan dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi, juga rehabilitasi. Di Indonesia, daerah yang memiliki kegiatan ekonomi pertanian yang lebih banyak terjadi di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, Bali, dan beberapa wilayah di Sulawesi. Pulau Jawa merupakan pusat utama penghasil padi terbesar di Indonesia. Nah, sekarang kita ke sektor perikanan. Perikanan, kegiatan pembudidayaan ikan. Kegiatan ekonomi perikanan dibedakan menjadi perikanan air tawar, juga perikanan air laut. Ikan yang dihasilkan dari perikanan air tawar seperti ikan nila, ikan patin, ikan mas, dan juga beberapa ikan hias. Sedangkan ikan yang dihasilkan dari perikanan air laut seperti ikan kerapu, udang, lobster, dan berbagai macam ikan laut lainnya. Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana sebagian besar merupakan lautan. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai tempat perikanan yang banyak. Di Indonesia ada hari makan ikan loh, yaitu tanggal 21 November. Semoga kalian semua suka makan ikan ya, karena baik sekali untuk pertumbuhan. Nah, sekarang kita ke sektor peternakan. Peternakan ini kegiatan memelihara atau mengembangbiakkan berbagai hewan ternak untuk diambil manfaatnya dari hasil kegiatan beternak. Adapun usaha peternakan dapat dibagi menjadi 3 bagian, peternakan satwa besar, peternakan satwa kecil, dan juga peternakan unggas. Peternakan sawah besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan peternakan satwa kecil yaitu kelinci, kambing, dan peternakan unggas seperti hewan-hewan unggas seperti ayam, bebek, dan juga burung. Nah, ini merupakan sektor kehutanan. Di dalam sektor kehutanan ini, kita kaya akan hutan. Dan kekayaan alam dari hutan ini banyak kita pergunakan untuk kegiatan-kegiatan kita. Kayu-kayunya diambil untuk seperti membuat rumah
atau kerajinan-kerajinan yang berasal dari kayu. Namun, usaha-usaha kehutanan ini harus perlu kita perhatikan pelestariannya. Kenapa? Karena hutan ini merupakan paru-paru dunia. Kenapa dikatakan paru-paru dunia? Hutan adalah penghasil oksigen untuk manusia dan hewan, sehingga jika hutan ini lambat laun semakin berkurang, maka produksi oksigen kita pun juga akan berkurang. Oleh karena itu, hutan harus kita jaga baik-baik. Dan kalau sekarang di negara kita sudah dicanangkan untuk penanaman hutan kembali atau reboisasi, atau memilih-milih apa yang akan ditebang atau tebang pilih. Yang tua dulu yang ditebang, yang mudanya tidak ditebang. Lalu yang tua sudah ditebang, lalu kita harus menanamnya kembali. Kenapa seperti itu? Untuk menjaga kelestarian hutan kita. Sekarang kita ke sektor pertambangan. Pertambangan termasuk jenis kegiatan ekonomi non-agraris. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alamnya. Oleh karena itu, Indonesia banyak sekali kegiatan pertambangannya. Hasil utama dari pertambangan di Indonesia yaitu migas dan juga batu bara. Pertambangan banyak dilakukan di Sumatera, tepatnya di Bukit Asam dan Sawah Lunto. Selain itu di Pulau Kalimantan, Sulawesi Selatan, Banten, dan juga Jawa Barat. Oke, sekarang kita ke industri. Industri yaitu kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun menjadi barang konsumsi dengan menggunakan berbagai fasilitas dan juga peralatan yang canggih. Sedangkan perindustrian yaitu kegiatan yang berhubungan dengan proses industri. Di Indonesia sendiri, perindustrian semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun. Nah, sekarang kita ke perdagangan. Perdagangan yaitu kegiatan transaksi jual beli antara produsen kepada konsumen. Kegiatan ekonomi perdagangan yaitu menyediakan dan mendistribusi berbagai barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perdagangan merupakan salah satu faktor penentu perkembangan ekonomi Indonesia. Pusat perdagangan di Indonesia biasanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya. Adapun kegiatan perdagangan terbagi menjadi perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar yaitu perdagangan yang dilakukan dari pedagang kepada pedagang eceran ataupun perusahaan. Sedangkan pedagang eceran yaitu kegiatan perdagangan yang dilakukan dari pedagang kepada seseorang. Dan kegiatan perdagangan antar negara atau manfaat perdagangan internasional disebut juga dengan kegiatan ekspor-impor. Dikenal memiliki ciri khas yang unik dan bernilai seni tinggi. Seluruh proses pembuatan yang dikerjakan tangan menjadi ciri dan keunggulan perak Kota Gede. Oke, sekarang kita ke kerajinan. Kerajinan berasal dari alam, seperti bambu, yang dijadikan alat seni, hiasan rumah, lalu ada seni gerabah yang berasal dari tanah liat. Kerajinan perak, yang seperti contoh ini juga berasal dari alam loh, dan masih banyak lagi kerajinan yang berasal dari alam kita. Nah, di belakang ibu ini termasuk industri, yaitu industri perfilman.
Jadi industri itu tidak hanya berhubungan atau menggunakan mendaya gunakan sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia seperti yang ada di belakang Ibu. Industri perfilman sangat berkembang di negara-negara yang cukup maju. Namun di Indonesia juga sudah banyak dan marak mengenai industri perfilman. Oke, cukup sekian materi kita mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia dan jenis usahanya. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami apa yang kita pelajari ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Selamat belajar dan salam sehat.